Ya, terima kasih. Yang pertama yang disampaikan Mas Adi ya tentang manfaat hasil sadapan, saya pikir benar juga ya. Dan itu bagian dari tafsir jalan lain. Dan soal tafsir jalan lain memang tugas Mas Adi. Ya. Kalau tugas saya tafsir yang ininya aja, tafsir normatifnya. Nah yang kedua, mungkin nggak kita minta data-data sadapan itu? Kalau dikaitkan dengan tadi ada MLA, karena penyadapan ini dilakukan oleh lembaga intelijen sandi negara Australia yang menjadi bagian dari The Five Eyes, dan mereka terikat oleh kerjasama sharing informasi tentang penyadapan. Kita nggak bisa kecuali kita menjadi bagian dari The Five Eyes itu. Mereka hanya akan sharing dengan 5 negara itu. Bahkan dengan third party-nya, misalnya Jerman minta gitu ya, atau Prancis minta, itu nggak ada kewajiban The Five Eyes ini memberikan data-data sadapan tersebut kepada negara-negara itu. Padahal itu aliansinya. Nah kita kan bukan aliansi. Jadi kita tidak bisa meminta sadapan itu. Kita baru bisa mendapatkan sadapan itu ya kalau kita punya cyber war gitu ya, yang bisa masuk ke server mereka, lalu kita ambil data-data itu. Dan kalau kita mau daya gunakan, rasanya banyak kok kita punya SDM yang siap jadi cyber war kan. Mungkin di sini juga ada lah gitu, kalau mau kita daya gunakan. Nah itu nah, kaitan dengan MLA ini memang lebih pada kerjasama antar institusi penegakan hukum. Tetapi misalnya begini, kalau kita punya Amerika misalnya, NSA ini kan satu agensi yang menjadi pusat dari semua operasi penyadapan sinyal. Sehingga kalau lembaga penegak hukum, apakah FBI atau CIA ya, atau Kejaksaan Agung dari pemerintah Amerika butuh untuk menyadap seseorang atau butuh informasi penyadapan, mereka mintanya ke NSA. Jadi kalau data dari sadapan dari NSA itu sampai kepada lembaga penegak hukum dan Indonesia punya kerjasama dengan lembaga penegak hukum di sana, itu mungkin. Begitupun dengan Australia, ya. Nah, cuma bagaimana peluangnya itu yang saya kira nanti KPK yang bisa jawab, ya. Yang jelas alat-alat sadap KPK, kalau saya tidak salah informasi, ya memang juga dari Amerika. Nah kemudian yang berikutnya tentang persandian, termasuk tadi pemblokiran sinyal frekuensi. Memang kalau kita lihat lembaga sandi negara, yang mampu kita lakukan sekarang adalah menciptakan software persandiannya, yang disebut dengan algoritmanya. Itu memang hasil otaknya orang Indonesia. Tetapi hardware-nya, nah itu tetap masih dari luar. Ada yang produk Amerika, ada yang produk Israel, ada yang produk dari Swedia. Tapi kita ingat dulu tahun 60-an kalau tidak salah, ketika Australia akan mengintercept sinyal di Indonesia, lalu alat yang kita punya di sini adalah buatan Swedia. Mereka atas dasar aliansi The 12 Eyes itu, Swedia akhirnya memberikan kunci untuk masuk ke hardware yang merupakan produk mereka. Itu jadi negara-negara barat ketika mereka menciptakan satu hardware, apakah alat komunikasi atau alat utama sistem persenjataan, mereka punya kunci-kunci untuk bisa mentrace ke sana, itu pasti punya. Dan itu nggak akan diberikan kepada negara konsumennya, kepada negara pemakai. Gitu. Jadi memang yang paling aman model Iran, software dia bikin sendiri, hardware dia bikin sendiri. Makanya pesawat drone Amerika bisa dia intercept, bisa dia hijack, ya kan? Pesawat drone Amerika dia hijack, turun di Iran, disembunyikan dalam waktu 3 bulan, dia bisa buat model tiruannya dengan teknologi yang dimiliki oleh Amerika itu, ya. Nah ini yang
kita kaitkan dengan pesan JAN. Lalu mengenai pemblokiran sinyal frekuensi, terus terang kita ini belum punya sistem komunikasi yang khusus untuk lembaga-lembaga negara. Semua lembaga negara dengan pejabat negara komunikasinya masih menggunakan jasa telekomunikasi yang dikelola oleh para operator itu, yang hampir semuanya ada saham negara luar. Dan salah satu aliansi di luar The 12 Eyes yang sangat intens bekerja sama dengan the Five Eyes ini di kawasan Asia Tenggara adalah Singapura. Ya. Dan Singapura juga menjadi pusat operasi intelijen Australia untuk wilayah Asia Tenggara. Jadi kalau kita bicara XL, kita bicara Telkomsel, ya berarti kita bicara saham Singapura dan kontrol Singapura terhadap seluruh jaringan seluler yang biasa kita pakai. Ya, begitu, makasih.